Shalom saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita semua dengan kasih karunia-Nya yang melimpah di sepanjang hidup kita. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan hari ini. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru dan berkat yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesehatan yang masih kami miliki. Pagi ini kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk terlebih dahulu mencari Engkau, mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, urapilah kami dengan firman-Mu yang baru yang akan menyegarkan dan memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari kitab Matius 9 ayat 27 sampai 31. Demikian tertulis. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Tuhan Yesus baru saja membangkitkan seorang anak perempuan kepala rumah ibadat ketika dua orang buta mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru-seru meminta belas kasihan. Ada kalanya Tuhan menyembuhkan orang sakit seketika, namun ada kalanya Tuhan membiarkan orang sakit mengikutinya dahulu sampai waktunya tepat untuk menerima kesembuhan. Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, Dia mengajukan pertanyaan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ketika mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya," maka barulah Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Dari kisah ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk sepakat atau setuju dengan Tuhan. Jika kita membaca dalam Ulangan 28, kita bisa menemukan banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang mempercayainya. Akan tetapi, semua berkat yang disediakan Tuhan hanya dapat kita terima apabila kita sepakat dengan Tuhan. Hal ini terjadi karena sikap kita sebenarnya adalah pintu masuk yang terbuka bagi kehadiran hal-hal yang rohani. Apabila kita bersepakat dengan firman Tuhan dan jalan-jalannya, maka kita sedang mengundang Dia untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hidup kita. Tetapi apabila kita sepakat dengan hal-hal yang tidak kudus, maka kita mengundang hal-hal itu masuk dalam hidup kita. Dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan demikian, "Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku." Ada dua kemungkinan yang terjadi sehingga Ayub mengatakan hal itu. Pertama, Ayub takut bencana dan secara kebetulan bencana yang ia takutkan terjadi. Kedua, Ayub takut bencana sehingga menyebabkan bencana betul-betul terjadi kepadanya. Jika kemungkinan kedua yang benar, maka semua peringatan di Alkitab mengenai rasa takut, kekhawatiran, keraguan, dan keluhan menjadi sangat penting.
Itu artinya sikap kita adalah pernyataan iman yang memiliki konsekuensi. Jika kita berpikir negatif, sementara Tuhan mengatakan hal yang positif, maka kita sedang bersepakat dengan rencana si jahat. Dan sayangnya, iman itulah yang terjadi. Jadi, ketika Tuhan mengatakan hal yang positif, bersepakatlah dengan Tuhan bahwa itulah yang akan terjadi kepada kita. Imanilah firman Tuhan agar mujizat terjadi di dalam hidup kita. Seperti halnya Ayub mengimani hal-hal yang ia takutkan dan hal-hal itu benar-benar terjadi padanya. Maka dua orang buta yang mengimani bahwa Tuhan mampu menyembuhkan mereka menerima kesembuhan. Saudara terkasih, saya tidak tahu masalah apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara. Namun carilah firman Tuhan mengenai hal tersebut dan bersepakatlah dengan Tuhan bahwa firman Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup saudara, bukan ketakutan-ketakutan yang terlintas dalam pikiran saudara. Jangan biarkan iblis menebar ketakutan dan keraguan sehingga secara tidak langsung saudara bersepakat dengan iblis tentang keadaan buruk yang akan terjadi. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, Engkau baik dan hanya berbuat baik. Saat ini kami menyerahkan semua masalah pergumulan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikanlah firman-Mu yang menguatkan kami dalam masalah pergumulan kami, sehingga kami bisa bersepakat dengan-Mu dan menerima mujizat-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon berkatilah pekerjaan dan pelayanan kami, berkatilah keuangan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah kesehatan kami, berkatilah semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa bagi tempat kami bekerja. Mungkin banyak di antara kami yang bekerja di tengah orang-orang yang belum percaya kepadamu. Kami berdoa kiranya Engkau memakai kami untuk menjadi saksi-Mu di tempat kerja kami, sehingga perkataan dan perbuatan kami dapat menunjukkan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus yang kami sembah. Seperti halnya Engkau memberkati tanah Mesir oleh karena Yusuf, maka berkatilah tempat kerja kami oleh karena kami ada di sana. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan Indonesia negeri kami tercinta. Kiranya Engkau memberkati Jakarta dengan keamanan agar tercipta situasi yang baik untuk berjalannya roda pemerintahan. Kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan damai sejahtera dan kemakmuran, serta hasil bumi yang melimpah. Jauhkanlah dari bencana-bencana alam dari Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.